gue pernah gagal gitu. Tapi kalau misalnya gue selalu terpuruk dalam konteks kegagalan dan image kegagalan yang gue bayang-bayangin di dalam diri gue, itu gue nggak akan pernah maju, Rom, gitu. Senyum adalah salah satu pesona wanita. Dan bersama saya kali ini adalah seorang wanita cantik yang selalu menghiasi wajahnya dengan senyuman. Bahkan di saat badai menimpa kehidupan rumah tangganya, wanita ini tetap tersenyum. Tapi apa betul ia sangat tegar? Apa betul ia tidak pernah menangis? Mari kita masuk ke dalam kehidupan yang lebih intim bersama Andara Erly. Erly, dulu tuh senyum lu tuh, aduh, sangat banget terkesan ya. Cile. Kasih senyum dulu dong. Iya, senyumnya mana dong? Senyum 3 jarinya. Ais, Iya, sudah. Aduh, kayaknya senyumnya sekarang semakin lebar nih. Kenapa? Baru nikah soalnya. Alah, Selamat ya. Makasih, Iya. Romi. Ulang tahun juga kan? Iya. Kenapa sih sengaja banget ya? Ulang tahun barengan sama pernikahan. Enggak sih, sebenarnya dibilang sengaja enggak. Tapi emang direncanain. Loh. Sengaja enggak tapi direncanain ya. Enggak, jadi gue tuh lebih yang kayak pengen mencari momen gitu loh. Mencari momen di mana kan biasanya kalau cowok-cowok kan suka lupa nih ya, ulang tahun pacarnya, ulang tahun orang tuanya, pokoknya berhubungan sama angka, cowok bad gitu untuk itu. Ngakuin nggak? Iya kan? Nah terus akhirnya gue mencoba mencari cara gimana ya biar untuk yang sekarang ini yang terakhir, I hope gitu ya, itu menjadi suatu momentum yang seenggaknya nggak bisa gue lupain gitu. Maksudnya harusnya spesial lah, mencari-cari tanggal, kira-kira apa terus akhirnya. Juga dong berarti. Oh, iya dong. Oh, pastinya. Gimana sih rasanya menjadi nyonya putri sekarang ini? Lagi ya sekarang lagi kita adaptasi terus gitu. Sama-sama belajar gitu kan. Ya masih belum berasa banget ya, masih karena ya rasanya kayak masih pacaran aja gitu. Yakin nih dengan pilihan yang sekarang? Insya Allah yakin. Karena tadi berharap ini adalah yang terakhir. Ya iya dong, Nah. harus gitu. Gue selalu mempunyai harapan seperti itu. Tapi balik lagi, gue cuma bisa berharap, tapi yang punya kehendak kan Allah gitu ya, Bo. Kenapa sih kayaknya sepertinya suka banget sama anak band ya? Enggak sih. Nah sebenarnya gini loh, mungkin Dulu tuh kan karena anak band juga. karena mungkin gini loh, jadi karena kan kerjaan gue kemarin ini kan banyaknya berhubungan sama dunia musik, dimana ya gue hampir setiap hari gue ketemu anak band lagi. Itu kan gue bekerja waktu itu banyaknya adalah di dunia musik, mulai dari gue penyiar radio, terus habis itu gue akhirnya jadi presenter TV, terus dan program TV yang gue bawain pun genrenya adalah musik. Oh gitu, jadi kayak gitu ya. So, apa yang menjadi keputusan Erly untuk menikah lagi? Yang ketiga kalinya ini. Keputusan gue itu alasannya adalah pertama, selain gue melihat kegigihannya dia ya, membujuk gue gitu untuk bahwa meyakinkan gue untuk kita bisa nih kita ngejalaninnya gitu. Itu selain itu anak gue Magali ngasih apa ya? Seperti ngasih sinyal untuk dia mendapatkan kebahagiaan di while kita bertiga gitu loh. Jadi gue melihat dari dia mengharap akan sesuatu yang lebih di hubungan gue yang ini. Jadi gue pikir mungkin feeling anak gitu ya. Mungkin feeling anak, kenapa nggak gue buka mata hati gue lagi. Jadi gue nggak yang terlalu egois loh. Enggak, gue ntar aja gitu. Jadi memang mendapat restu dari Magali ya? Seperti
Seperti itu kurang lebih. Seperti itu. Oke. Terus apa ya, berat nggak sih ya? Tadi kalau Erli bilang kan sepertinya Bugi yang meyakinkan Erli. Apa bukan kebaliknya? Karena maaf ya, sebagai dengan status Erli, Gua minum ya? Ya monggo, yang sudah berpengalaman itu, 2 kali berpengalaman itu, apa sulit nggak sih meyakinkan keluarganya? Atau meyakinkan? Nah itu dia di keadaan yang seperti ini, itu malah gue tidak berada pada posisi seperti itu, di mana gue yang harus meyakinkan keluarganya dia. Bukan gue yang harus meyakinkan keluarga besarnya dia, tapi lebih dianya sendiri gitu. Berarti dia yang ngejar-ngejar lo ya? Bukan ngejar-ngejar sih sebenarnya, lebih yang kayak dia udah punya keyakinan kalau gue memilih ini orang gitu. Gue memilih ini orang, dan apapun yang menjadi keputusannya dia, ya keluarga mendukung dia. Kita kembali lagi ya. Oke, Erli, label 2 kali gagal menikah itu sebenarnya tidak mudah. Bagaimana Erli meyakinkan, ada pandangan negatif soal itu? Bagaimana Erli menghadapi ini semua? Sebenarnya kalau balik lagi ke skop yang lebih luas, gue tidak terlalu mempermasalahkan soal bagaimana pandangan orang mengenai hal itu, karena menurut gue orang bebas-bebas aja berpendapat, mau itu negatif ataupun positif, karena menurut gue dari hal negatif pun bisa menjadi positif, dan dari positif pun bisa menjadi hal yang negatif gitu. Jadi gue lebih memikirkan kepada guenya pribadi, gimana gue untuk meyakinkan diri gue aja. Jadi gue tidak perlu repot-repot untuk meyakinkan orang lain, di mana di satu sisi gue pun belum merasa siap untuk meyakinkan diri gue sendiri untuk hal itu gitu. Jadi gue lebih concernnya akan ke arah diri gue pribadi, untuk gue pernah gagal gitu. Tapi kalau misalnya gue selalu terpuruk dalam konteks kegagalan dan image kegagalan yang gue bayang-bayangin di dalam diri gue, itu gue nggak akan pernah maju, Rom, gitu. Gue pasti akan selalu menutup diri, gue akan selalu mellow gitu jadinya ya. Gue pikir kita harus tetap belajar dari kegagalan yang ada, karena semua hal di dalam dunia ini itu adalah pelajaran gitu loh. Jadi apapun lo dikasih sesuatu hal yang baik itu pelajaran, satu hal yang kesannya bagi manusia itu adalah buruk, itu pun pelajaran. Jadi gue pikir kalau gue nggak bisa belajar apapun dari hal itu, gue amat sangat bodoh banget gitu. Berarti kali ini juga nggak takut gagal nih ya? Yakin nih? Gue nggak mau gue nggak mau punya tujuan akhir kalau gue akan gagal, atau gue selalu dibayang-bayangi masa lalu untuk melihat ke masa depan. Gue lebih yang apa yang gue punya sekarang, gue jalanin dengan semaksimal mungkin, terus abis itu gue jalanin pun dengan sebaik-baiknya yang gue bisa, gue mampu, gue punya, karena itu menjadi bekalnya gue gitu. Ke gue lebih atau apa, ngapain gitu, kalau misalnya gue pamrih hasilnya juga pasti jatuh gitu. Dengan apa yang lu bilang itu, sih terjadi kegagalan. Nah di yang mungkin kedua kemarin balik lagi ke gue cuma bisa berusaha, yang punya berkehendak kan Tuhan ya. Gue udah merasa, gue yang merasa gitu, memberikan yang terbaik. Ternyata apa sih alasannya dulu mengakhiri? Banyak sih, banyak hal gitu loh, maksudnya banyak hal yang tapi akhirnya tidak nggak sejalan. Apa kayak gitu nggak dipikirin dari awal gitu? Nah itu dia. Apa lu tipe orang yang ya udah deh gitu, apa yang ada di depan dulu Enggak. Gitu? Gue adalah gue apa adanya gue gitu. Maksudnya Erli yang dulu, yang lo kenal pertama kali, sama Erli yang sekarang yang lo ketemu hari ini adalah tetap Erli yang sama gitu loh. Orang yang lihat gue di depan kamera dengan orang yang ketemu gue hari-hari adalah ya gue ada seperti ini gitu. Nah
kembali kita ke masa lalu ya. Yang gue ingat Eri itu emang sosok yang selalu ceria, selalu jadi model yang remaja banget. Tapi tiba-tiba kita kaget banget muncullah foto seksinya antara Eri. Kaget dong gue. Itu gimana, Li? Lo kaget, tahu gitu kan gue dari dulu gitu kan Al, ya. Kalau gitu gue mau terus dari dulu kayak gitu gitu. Lo berarti yang salah sama temen-temen lo ya, di rumah ternyata ketawa-tawa aja. Nggak, gitu gue lebih yang gue orangnya senang mengeksplor ya, mengeksplor hal-hal yang menurut gue ini ada sesuatu yang bisa gue tarik menjadi pengalaman. Gitu. Itu yang pertama. Gitu. Itu adalah cover yang pertama untuk majalah yang pertama kali dan menurut gue nggak akan jadi omongan kalau gue yang kedua atau ketiga, biasa aja. Jadi menurut gue kenapa enggak aja sekalian, toh habis itu gue juga nggak yang tiba-tiba masif gitu di mana-mana gitu, enggak gitu. Jadi ya ini eksklusif dan menurut gue udah dapat pengalaman dari sesuatu yang eksklusif dan itu cukup.